Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya dan teman saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saiful dan teman saya Lia Widya Aziza. Hari ini saya akan membahas tentang memahami dan menerapkan komunikasi daring efektif. Topik ini penting karena di era digital sekarang, hampir semua komunikasi, baik akademik, profesional, maupun pribadi, beralih ke platform daring. Dan kita perlu tahu cara berkomunikasi dengan jelas dan efektif di situasi sekarang. Yuk langsung saja kita mulai dengan teman saya. Konsep daring atau online itu mengacu pada keadaan terhubung ke jaringan internet, memungkinkan interaksi dan pertukaran informasi melalui platform digital. Nah, perbedaan mendasar antara daring dan luring terletak pada konektivitas. Daring membutuhkan koneksi internet, sedangkan luring itu tidak. Nah, istilah daring itu telah berevolusi seiring perkembangannya teknologi. Dari awalnya hanya merujuk pada akses internet melalui komputer, hingga kini mencakup berbagai perangkat dan platform seperti handphone, tablet, dan aplikasi. Nah, pengertian komunikasi daring itu bisa kita lihat di sini atau definisinya ya. Komunikasi daring adalah proses penyimpanan pesan. Nah, proses ini dilakukan melalui media internet. Contohnya media internet seperti email, media sosial, aplikasi pesan, dan video conference. Kita beralih ke poin selanjutnya, yaitu jenis-jenis komunikasi daring. Komunikasi daring sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi sinkron. Komunikasi ini terjadi secara langsung atau real time, membutuhkan kehadiran semua pihak pada waktu yang sama. Contohnya, video conference. Kelebihannya, respon cepat, interaksi juga secara langsung. Kekurangannya itu membutuhkan penjadwalan dan keterbatasan geografis. Contoh platformnya sendiri adalah Google Meet, Zoom, dan Microsoft Teams. Kemudian ada komunikasi asinkron. Komunikasi ini terjadi secara tidak langsung. Kebalikannya komunikasi sinkron atau secara tidak real time. Memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berinteraksi itu bisa berinteraksi pada waktu yang berbeda. Contohnya email, forum, dan media sosial. Kelebihannya fleksibel dan memungkinkan pihak untuk mempertimbangkan jawaban yang matang. Kekurangannya sendiri itu responnya lambat dan potensi kesalahpahaman yang lebih besar. Yang ketiga ada komunikasi satu arah. Nah, komunikasi satu arah ini hanya memungkinkan satu pihak untuk mengirim pesan tanpa adanya umpan balik atau pertanyaan balik atau langsung dari penerima. Contohnya website, blog, dan lain sebagainya. Kelebihannya itu efisien untuk menyampaikan informasi pada banyak orang. Tetapi kekurangannya itu kurang interaktif. Jadi tidak ada interaksi satu sama lain. Dan tidak ada dialog. Tidak ada sesi tanya jawab. Seperti itu. Kita beralih ke poin selanjutnya, yaitu manfaat komunikasi daring. Manfaat komunikasi daring sendiri itu ada efisiensi waktu. Nah, komunikasi daring itu memberikan efisiensi waktu yang lebih fleksibel. Kemudian biaya juga yang tadinya besar bisa jadi kecil. Jangkauannya juga lebih luas, audiens global tanpa batas geografis, kemudian akses informasi dan peningkatan kolaborasi lebih besar. Tantangan dalam komunikasi saat ini memang sangat beragam. Berikut adalah penjelasannya. Nomor 1. Interaksi atau kurangnya tatap muka. Komunikasi digital mengurangi interaksi langsung, yang kadang membuat komunikasi menjadi kurang personal. Ini bisa menyebabkan miskomunikasi atau kesulitan dalam membaca ekspresi nonverbal, yang penting dalam memahami pesan secara keseluruhan. Nomor 2. Keamanan atau privasi data. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, privasi menjadi isu besar
Data pribadi seringkali menjadi sasaran serangan cyber yang dapat mengancam identitas dan informasi sensitif. Hal ini membuat orang lebih waspada dalam berbagai informasi melalui platform digital. Nomor 3, teknologi atau ketergantungan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, ada kecenderungan untuk menjadi terlalu bergantung pada perangkat atau aplikasi tertentu. Hal ini bisa menyebabkan penurunan kemampuan komunikasi secara langsung dan keterampilan sosial, serta meningkatkan potensi isolasi sosial. Nomor 4, ada hoax atau informasi salah. Penyebaran informasi yang salah atau hoax dapat terjadi dengan sangat cepat melalui media sosial atau platform online lainnya. Ini tidak hanya membingungkan orang-orang, tetapi juga bisa menyebabkan ketegangan sosial dan politik yang besar. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah mempermudah komunikasi, ia juga membawa dampak negatif yang perlu kita waspadai dan hadapi dengan bijak. Yang selanjutnya ada tips komunikasi daring efektif. Nomor 1, ada gunakan bahasa yang jelas. Hindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang tidak umum dipahami audiens. Sampaikan pesan dengan kalimat sederhana, lugas, dan langsung ke inti agar tidak menimbulkan salah tafsir. Yang kedua ada perhatikan etika komunikasi. Bersikap sopan, menghargai pendapat orang lain, dan hindari penyinggungan hal-hal sensitif. Gunakan bahasa yang santun dan profesional, terutama dalam forum publik atau komunikasi formal. Nomor 3, ada manfaat visual secara efektif. Gunakan gambar grafis, infografis, dan video untuk memperjelas informasi. Konten visual dapat menarik perhatian dan membantu audiens memahami pesan lebih cepat dan lebih baik. Dan terakhir, pilih media yang tepat. Sesuaikan platform atau alat komunikasi dengan tujuan dan karakter audiens. Misalkan, gunakan email untuk komunikasi formal, grup chat untuk diskusi tim cepat, atau media sosial untuk menjangkau khalayak luas. Dan selanjutnya ada studi kasus dalam bisnis. Yang pertama ada Gojek, menggunakan aplikasi untuk komunikasi internal dan eksternal. Yang kedua ada Ruang Guru. Ruang Guru memanfaatkan video conference untuk pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga ada Bukalapak untuk membangun komunikasi online melalui media sosial. Oke, kita sudah sampai ke tahap kesimpulannya. Dari semua yang kita jabarkan tadi, kita dapat menyimpulkan ya bahwa daring adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Namun, penting untuk diingat bahwasanya komunikasi daring juga memiliki tantangan tersendiri. Dengan memahami konsep daring, jenis-jenis komunikasi daring, etika, strategi, alat, dan tantangannya ada, Anda dapat menerapkan komunikasi daring yang efektif dan bertanggung jawab. Pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi juga tidak bisa kita abaikan. Karena kan teknologi terus berkembang dan kita juga harus terus belajar mengembangkan keterampilan komunikasi daring agar kita tetap relevan dan efektif. Demikian presentasi dari kami mengenai memahami dan menerapkan komunikasi daring efektif. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi komunikasi digital yang semakin sering kita hadapi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.